Dajjal akan meleleh saat di hadapan Nabi Isa alaihissalam. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ketahui bahwasanya di akhir zaman kelak Nabi Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi. Kedatangan Nabi Isa ini akan menyadarkan orang-orang yang memeluk kitab yang dipegangnya dulu, yaitu kitab Injil, sehingga banyak dari mereka yang masuk Islam. Bukan hanya itu, Nabi Isa juga bertugas berada di jajaran kaum muslimin untuk membunuh musuh terbesar umat, yaitu Dajjal. Pekerjaan pertama yang akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menghadapi Dajjal. Setelah turun, Isa alaihissalam menuju ke Baitul Maqdis, tempat Dajjal dikepung oleh pasukan muslim. Isa alaihissalam memerintahkan mereka untuk membuka pintu. Dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Mustadrak Al-Hakim diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Isa alaihissalam berseru, "Bukakan pintu." Mereka lalu membukanya, dan di balik pintu itu ada Dajjal bersama 70.000 Yahudi yang semuanya membawa pedang dan perisai. Ketika Dajjal memandang Isa, dia luluh laksana garam mencair di air, lalu melarikan diri. Isa alaihissalam mengejarnya sampai di gerbang Lut Timur, kemudian membunuhnya, dan Allah mengalahkan Yahudi. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengabarkan tentang turunnya Isa alaihissalam dan salatnya bersama orang-orang mukmin. Kemudian bersabda, ketika musuh Allah melihat Isa, ia pun meleleh seperti melelehnya garam di dalam air. Seandainya Isa membiarkannya, ia akan meleleh sampai binasa. Namun Allah membunuhnya lewat tangan Isa agar Isa memperlihatkan kepada mereka darah musuh itu dalam peperangannya. Rahasia luluhnya Dajjal adalah Allah memberikan kepada Isa alaihissalam bau khusus yang kalau dicium oleh orang kafir dia akan mati. Dalam sebuah hadis yang panjang dalam Sahih Muslim dari An-Nawas Ibnu As-Sama'an, Rasulullah SAW bersabda, saat dia dalam keadaan demikian, Allah mengutus Isa ibnu Maryam. Isa turun di Menara Putih di timur Damaskus dalam pakaian yang dicelup dengan wars dan za'faran, sambil bergantung dengan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Jika Isa menggerakkan kepalanya, berteteslah air, dan jika dia mengangkat kepalanya, biji-biji perak laksana mutiara berjatuhan darinya. Setiap orang kafir yang mencium baunya akan mati. Isa kemudian mengejar Dajjal sampai ke gerbang Lut, lalu membunuhnya. Kemudian Isa mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan kepada mereka derajat mereka di surga. Rahasia mengapa Isa alaihissalam tidak membiarkan Dajjal mati sendiri adalah untuk mematahkan kekuatan dan fitnah makhluk ini. Dengan menyaksikan pembunuhan dan kematiannya, manusia menjadi yakin bahwa Dajjal adalah makhluk yang lemah dan dapat dikalahkan, dan klaimnya adalah palsu dan dusta. Kemudian pertanyaannya, mengapa Nabi Isa yang membunuh Dajjal bukan Nabi Muhammad SAW? Nabi bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela atau menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku. Hadis riwayat Ahmad. Mengapa Nabi Isa yang kemudian ditugaskan untuk membunuh Dajjal? Yang pertama, Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menjungkir balikan keyakinan orang-orang Nasrani. Alasan kedua adalah ketika peristiwa kiamat terjadi, Romawi atau Nasrani adalah bangsa mayoritas. Allah hendak menunjukkan kedustaan dan kepalsuan apa yang mereka adakan atas nama Allah.
terhadap Isa bin Maryam yang mereka nyatakan sebagai penembus dosa dan anak Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan mematahkan salib dan membunuh babi. Salib yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani dan babi yang selama ini dianggap halal oleh mereka. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah ia adalah seorang laki-laki yang sedang atau tidak tinggi dan tidak terlalu pendek. Berkulit merah keputih-putihan, beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah." Hadis riwayat Abu Daud. Alasan ketiga mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk menghancurkan Dajjal, yaitu Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang yang mengada-adakan agama dan keyakinan Trinitas bahwa hanya Islamlah yang diridhoi Allah, sehingga Allah menurunkan Nabi yang mereka anggap sebagai Tuhan untuk memperkuat bahwa hanya Islamlah agama yang benar. Wallahu a'lam bishawab. في القلب مشاعر أخفيها قد